kita udah ngomongin nih tren, kemudian kita udah ngomongin juga permasalahan yang ada gitu ya. Dan selanjutnya mungkin kita bisa saling sharing apa aja sih langkah-langkah ataupun mungkin best practice yang udah pernah dilakukan oleh Kak Abigail ataupun Kak Ilham gitu ya. Sehingga ini bukan untuk menggurui sekali lagi, tapi kita bisa saling sharing bersama. Oh ternyata ini tuh fasenya, oh ternyata ini adalah eksperimennya, oh ternyata ini adalah langkah ataupun strategi yang bisa diduplikasi ataupun bisa bisa di-adjust gitu ya untuk langkah dampak teman-teman di sini semua. Nah, berkaitan sama itu mungkin aku mau tanya nih sama Kak Abigail yang cukup famous ya dalam 1 tahun belakang karena Pilpres gitu ya. Dengan ada yang tahu bijak memilih di sini? Yang tahu tunjuk tangan? Yang pilih presiden lihat website bijak memilih siapa? Oke, gimana Kak Abigail perasaannya? Senang banget, thank you so much. Ya. Oke, nah mungkin kita pengen tanya-tanya kali ya secret resep dari Kak Abigail sebagai co-founder dari What Is Up Indonesia dan juga bijak memilih gitu. Apa sih sebenarnya keresahan yang dibawa sehingga akhirnya oke, gue harus bikin ini bareng gitu. Dan gimana sih perjalanan secara singkatnya gitu? Iya. Aku seneng banget tadi ngedengar teman-teman yang udah pada tahu dan pakai bijak milih. Aku mau nanya deh, kalau yang tahu What Is Up Indonesia ada nggak? Berapa banyak? Yang follow siapa? Oke, yang follow. Oke, thank you. Berarti untuk yang belum tahu, mungkin What Is Up Indonesia simpelnya adalah media independen yang berbasis sosial media, yang dimana kami merangkum isu-isu sosial politik dengan bahasa Inggris dan memes biasanya supaya lebih asik, supaya lebih mudah untuk dipahami, dan target market utama kami itu pas awal dibuat itu adalah orang-orang muda Indonesia yang tumbuh besar secara internasional. Makanya kita buat dengan bahasa Inggris. Itu awalnya. Nah, abis itu What Is Up Indonesia kolaborasi waktu itu yang pas pemilu 2024 bersama Think Policy bikin bijak memilih namanya. Jadi kalau misalnya ditanya ya perjalanannya, menurut aku teman-teman di sini semua juga pasti sama deh. Kenapa teman-teman masuk ke organisasi tentang climate change, tentang kepemudaan, tentang ada topik apa lagi di sini? Diteriakin aja mungkin. Teknologi, ada pertanian, climate change, transisi energi. Ada lagi yang lain? Advokasi, iya. Rame banget pokoknya. Rame ya. Bener nggak alasannya teman-teman mulai masuk ini karena ada keresahan pribadi? Nah, kalau yang benar angkat tangannya. Berarti nggak semua ya? Nggak semua nih. Oke, mungkin ada yang supaya resumenya lebih keren ya. Nggak apa-apa. Tapi biasanya tuh kita melakukan apapun itu karena ya ada keresahan pribadi dulu. Dan aku pun sama, yang ketika aku bikin What Is Up Indonesia itu tahun 2020, itu tuh karena aku sama teman aku namanya Faisy Manjuntak, kita punya keresahan yang dimana kita lihat kenapa teman-teman kita nih yang tumbuh besar secara internasional tuh maksudnya diaspora yang sekolah di Indonesia tapi sekolahnya kurikulum internasional, atau misalnya yang kuliah di luar negeri, atau misalnya anak diplomat dan sebagainya lah gitu. Kok banyak banget mereka ini nih gak paham soal isu sosial politik Indonesia. Tapi kalau soal isu sosial politik luar negeri, misalnya Amerika gitu, itu tuh kok rame banget gitu, tapi yang giliran negara sendiri nggak paham gitu, boro-boro bersuara gitu kan. Nah, jadi itu ada keresahan itu, ini kok ironis sekali nih, padahal mereka adalah yang biasanya ya, nggak semua, biasanya kalau bisa berbahasa Inggris, itu tuh artinya dia punya suatu privilege, baik itu edukasi, baik itu orang tuanya, baik itu koneksi, kenalan, oportunitas dan sebagainya. Jadi mereka adalah orang-orang muda yang justru punya resources, sumber daya, yang ketika mereka speak up mungkin akan didengar di circle tertentu, yang mereka bisa berdonasi, yang mereka bisa volunteer sebenarnya. Tapi justru orang-orang muda ini yang nggak paham apa-apa soal isu sosial politik Indonesia. Jadi itu keresahannya. Nah, sebenarnya yang aku realize sekarang, keresahan teman-teman itu seperti keresahan aku, itu sebenarnya adalah opportunity. Artinya itu ada masalah yang mungkin belum ada yang address. Atau mungkin udah ada yang address tapi belum tepat obatnya gitu. Untuk aku ada permasalahan ini,
belum ada nih yang address isu ini gitu kan. Oleh karena itu bikin hipotesa. Mungkin kalau teman-teman belajar apa sih scientific thinking gitu ya kan, pertama ada masalah, hipotesa, eksperimen dan sebagainya. Nah hipotesa aku apa? Hipotesa ya, kenapa mereka nggak tahu apa-apa itu karena bahasa Indonesia mereka nggak bagus. Sesimpel itu. Mereka clearly punya ketertarikan isu sosial politik. Toh yang di luar negeri, yang di Amerika sebagainya rame. Tapi kalau yang di Indonesia enggak, karena ya mereka tumbuh besar kurikulum internasional, tereksposnya bahasa Inggris dan sebagainya. Bukan salah mereka gitu. Tapi karena itu kalau baca berita, ya nggak nyambung, susah gitu ya. Banyak terminologi, banyak ya apalagi Mas tahu lah ya, kayak misalnya di kementerian aja kan bagian-bagian ribet banget gitu kan ya, dan sebagainya, apalagi singkatan-singkatannya gitu. Akhirnya mereka nggak bisa ngikutin gitu. Nah dari hipotesa itu kita cari solusinya kan. Solusinya simple banget. Ya udah bikin yang bahasa Inggris. Ya udah bikin media yang menyampaikan isu sosial politik, kita rangkum, kita sederhanain pakai bahasa Inggris. Udah sesimpel itu. Dan abis itu kita eksperimen, ya udah kita coba buat dan jadilah Warisap Indonesia itu. Yang aku pelajarin ya, mungkin kita semua tuh sering punya ide-ide seperti ini. Tapi seberapa banyak dari kita yang mau seriusin actionnya ya? Actionnya. Jadi kalau misalnya aku ada baca bukunya Charlie Munger, dia investor di Amerika. Salah satu quote dia itu adalah take a simple idea, take it seriously. Ambil ide yang simple, tapi seriusin. Dan aku lakuin itu gitu. Jadi selama bertahun-tahun tuh aku seriusin develop si media ini pakai bahasa Inggris. Tapi itu kita infuse juga dengan jokes, dengan meme dan sebagainya supaya nggak intimidatif, supaya mudah dimengerti dan sebagainya. Dan akhirnya mulai akhirnya ya berkembang dan menjadi seperti yang sekarang. Abis itu bijak memilih pun sama gitu ya, yang dimana kita ada keresahan juga. Aduh udah mau pemilu, cari info di mana gitu kan. Semua coblos yang kita tahu aja mukanya. Iya. Kayak Komeng kan paling autentik ya. Benar, iya gitu kan ya. Kayak kita tuh kayak aku pemilu kok rasanya yang berita yang aku ketahuin tuh dari propaganda gitu ya, atau apa yang rame gitu. Tapi apa sih datanya gitu, dan kalau mau nyari datanya nyari kemana? Informasi semua kesebar gitu kan ya. Ada di menclok sini, ntar di sini, fact check kayak gimana, pusing, nggak ada yang punya waktu gitu. Most of us kan kita yang punya kerjaan, kita punya aktivitas, perlu belajar, berorganisasi dan sebagainya, nggak ada waktu kita di depan laptop research gitu kan untuk pemilu nih. Nah oleh karena itu lagi-lagi keresahan, kebingungan. Solusinya apa? Ya udah kumpulin aja jadi satu di website. Sesimpel itu sebenarnya. Kenapa website? Soalnya kalau sosmed bikin konten satu timbun, susah lagi nyarinya, permasalahannya gak solve. Website deh, kenapa bukan aplikasi? Repot, orang harus download dulu dan sebagainya, kuotanya kebanyakan. Kalau website simple. Ya udah, ide simple itu Think Policy dan Wiwi lakuin, tapi kita anggap sangat serius dan kita apply prinsip yang sama seperti yang di Wiwi, yaitu kita peres informasi yang ribet supaya tinggal esensinya, yang penting-penting aja, yang orang muda kita mau langsung to the point, kita sajiin, dan kita sajiinnya dengan penampilan yang menarik, UI UX yang menarik, kampanye yang menarik, kita pakai bahasa-bahasa orang muda. Ya udah kita coba aja, kita lakuin itu dengan sekuat tenaga dan dengan semua kreativitas kita. Let's see what happen. Jadi that's why aku selalu bilang Warisap Indonesia dan Bijak Memilih itu adalah eksperimen, bukan solusi. Kita bereksperimen untuk membuktikan hipotesa dan mencari solusi yang tepat. Toh untuk masalah yang segini besar kan nggak mungkin bisa diselesaikan dengan satu inisiatif doang. Gitu. Jadi ini adalah sebuah eksperimen, dan menurut aku ketika teman-teman approach seperti itu jadi nggak takut gagal. Karena kita eksplorasi kok, kita bereksperimen, dan along the way kita akan ketemu, oh kurangnya di sini, oh harus dimodifikasi seperti ini, oh ini nggak work, oh ini work. Nah itulah gunanya eksperimen-eksperimen itu, kita rapid testing, kita improve,
kita tes lagi, kita improve lagi, dan itu lifelong learning. Nggak ada best practice-nya langsung dapet jeder kita replikat semuanya kayak gitu, nggak ada. I hope ada. Semoga kalau itu kan gampang ya. Yes. Tapi kalau kita, apalagi kalau misalnya tentang sosial politik yang dealing dengan manusia, itu akan selalu berubah gitu, dan kita harus sangat dinamis dengan itu. Jadi mungkin singkatnya perjalanannya kayak gitu kali ya. Wow, singkat tapi itu banyak banget ya ilmu yang bisa diserap. Tepuk tangan dulu buat Kak Abigail. Nah, tadi menarik banget ya bahwa What Is Up Indonesia, kemudian Bijak Memilih ini adalah emang berawal dari suatu hal yang sebenarnya simpel banget gitu ya. Tapi pada akhirnya kalau dilakukan, dia akan memberikan impact yang gede. Apalagi yang aku dilakuin dengan serius. Yes, betul, dilakukan dengan serius gitu. Dan aku lupa ini benar atau enggak, tolong dikoreksi ya Kak Abigail. Kalau untuk What Is Up Indonesia waktu itu reach-nya udah sampai 1 jutaan ya. Bahkan nggak cuma di Bijak Memilih, itu reach visitornya tuh nggak cuma di Jakarta aja, tapi iya, udah benar. hampir di seluruh provinsi, bener ya? Iya, iya. Oke, nah artinya kan dari langkah kecil untuk menjadi sesuatu yang besar, apalagi langkah yang diambil Kak Abigail kan adalah cukup cukup ngeri ya, maksudnya politik gitu ya. Kita harus dealing sama bahasa baiknya ya, kita harus dealing dengan berbagai macam pihak yang punya berbagai macam kepentingan. Awas dia ada orang pemerintah. Iya, nggak nyebut pemerintah, tapi maksudnya berbagai pihak kan gitu. Nah artinya kan kita sebagai anak muda nih yang kadang-kadang mungkin dianggap, lu masih muda gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Tapi dengan Kak Abigail yang udah bangun What Is Up Indonesia, Bijak Memilih, yang sebenarnya aku cukup berani gitu ya, dan untuk mengambil isu di tengah konflik-konflik kepentingan ini gitu. Nah gimana sih cara Kak Abigail, step-stepnya gitu ya, langkah-langkahnya untuk bereksperimen dengan hati-hati gitu ya, dengan melihat kiri kanan sehingga bisa mencapai sampai ke dampak yang ingin dicapai gitu ya. Misalnya kalau Bijak Memilih kan dampak yang pengen dicapai adalah orang-orang bisa melek pemilu dengan website ini. Kemudian What Is Up Indonesia juga gimana caranya orang-orang yang diaspora ataupun internasional yang hidup di internasional itu bisa juga melek sama sosiopolitik ini. Itu gimana sih cara eksperimennya sehingga buat teman-teman di sini juga yang mungkin sedang misalnya failed ataupun ngerasa stuck sama kerjaan di organisasi atau di advokasi di campaign mereka juga tetap gue akan terus bereksperimen sampai menuju ke expected output ataupun impact yang mereka harapkan gitu. Oke. Sebenarnya ya, setiap kali orang ada yang nanya soal kok berani sih gitu. Iya, itu pertanyaan sejuta umat, pernyataan 1 miliar gitu. Aku tuh selalu bingung soalnya aku nggak pernah consider apa yang aku lakuin adalah sesuatu yang menyeramkan gitu. Jadi mungkin karena banyak yang nanya, jadi akhirnya mulai, iya serem ya gitu. Apakah iya gitu. Tapi menurut aku mungkin ini sih, semuanya itu terjadi karena kita step by step gitu ya. Mungkin aku sekarang nggak takut karena step by step. Karena aku ya ketika aku pertama kali mulai melakukan ini ya aku nggak langsung bikin website tentang korupsi partai gitu, enggak gitu. Kalau mungkin kayak gitu juga ketakutan juga gitu ya, aduh ini gimana gitu. Tapi kan mulai kecil. Dari awal Wiwi kan cuman bikin 1 konten. Abis itu ada yang viral, sempat takut kayak, waduh viral nih. Aku ingat banget konten pertama tuh yang viral, dan viralnya tuh aku lupa berapa. Viral baik atau viral maksudnya kayak kontroversi nih? Aku tuh bikin post tentang RUU KK yang ketahanan keluarga. Aku nggak tahu ada yang ingat apa enggak, tapi itu tuh kontroversial banget. Terus itu aku bikin di What Is Up Indonesia, terus kayak di-share sama Dian Sastro, sama Ernest gitu kan. Dan itu pertama kali tuh viral, deg-degan takut juga gitu, iya gitu. Nah tapi abis itu setelah lewatin itu, bikin lagi, ada yang viral lagi, udah nggak setakut itu. Lalu pernah sekali lagi konten aku masuk ke PPT Polri. Wow. Dan itu disiarin di Metro TV, aku inget, terus ada followers yang foto kirim ke aku, itu keringet dingin, benar itu kayak gimana nih gitu kan ya? Konteksnya apa ini, kenapa gitu kan. Terus aku lihat ke YouTube udah sampai pusing banget gitu. Tapi waktu itu tuh aku bikin tentang, aku ngekritik, aku bilang viral based
itu justice. Terus itu masuk di PPT-nya Polri kayak lagi rapat apa terus ada kan. Benar, itu takut sekali gitu ya. Tapi setelah itu timbul makin berani gitu. Dan maksudnya nggak cuman berani belaka gitu. Menurut aku ada calculated risk-nya juga yang dimana semakin aku realize exposure-nya makin besar, aku pun makin gali-gali lebih dalam dong ya. Potential risk-nya apa? Oh ternyata kalau misalnya supaya nggak terjerat UU ITE tuh nggak boleh ini. Oh ternyata kalau misalnya mau melakukan ini itu begini. Oh kalau misalnya ada terjadi seperti ini, mitigasinya tuh bisa begini. Dan setelah kita mulai belajar soal resiko, kadang tuh yang bikin kita paling takut tuh ketika kita nggak tahu danger-nya itu apa, ya kan? Ketika kita, gue nggak tahu nih nanti bisa terjadi apa gitu. Tapi ketika dipelajarin, sebenarnya ini mungkin kontroversial untuk dibilang. Cuma menurut aku sebenarnya government atau pemerintah kita tuh cukup reasonable gitu loh. Nggak semenakutkan yang kadang digembar-gemborin media. Yang dimana gini, aku bijak memilih, itu tuh pertama kalinya kita taruh data korupsi di profil partai politik. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman bijak memilih mungkin udah lihat buka profil partai politik, terus itu bisa kelihatan kasus-kasus korupsinya yang dari kader partai itu tuh berapa banyak. Dan itu tuh setelah aku kan waktu itu ngobrol sama KPK gitu ya, KPK pun tuh bilang belum pernah ada yang asosiasiin begitu. Itu kita akan jadi yang pertama gitu. Dan mereka takut, maksudnya kayak nggak ada yang pernah berani lah, ICW juga nggak pernah nih yang ditaruhnya di partai gitu. Tapi ya menurut kami itu adalah salah satu indikator yang orang-orang pengen tahu kan dalam mereka memilih. Jadi harus kita taruh. Nah itu deg-degan, yes. Cuman kita udah konsul, kita juga taruh berbagai disclaimer, dan kita juga pakai risetnya tuh kita backing dengan data EKPK, dengan data ICW. Habis itu kita juga cuman masukin kasus-kasus yang sudah ada putusan pengadilan. Jadi belum cuman tersangka atau sebagainya gitu. Jadi ada hal-hal yang kita ambil untuk pastiin data ini akurat lah. Dan it's a fair representation. Kita pun juga tulis bahwa ini nggak bisa ditelan mentah-mentah. Misalnya, oh partai A kok korupsinya banyak banget, yang partai B nggak ada. Nah, kamu lihat dulu nih partai A sama B berdirinya kapan. Kalau berdirinya lebih lama, terus ada partai baru, ya tentunya dia bersih gitu. Nah itu kita taruh lah supaya lebih fair gitu. Nah ketika kayak gitu dan kita publish yang bijak memilih partai politik, itu justru partai-partai itu banyak yang reach out ke kita dan bilang mereka appreciate. Mereka appreciate data ini karena sekarang mereka bisa ada platform untuk bertanding lewat isu. Gitu. Yang selama ini selalu digoreng media mungkin bukan itu. Karena selain yang korupsi, kita juga ada rekam jejak mereka voting untuk RUU dan sebagainya gitu. Nah jadi menurut aku step by step lah gitu. Entar dari 1, 2, 3, akhirnya lama-lama keberanian semakin muncul, semakin ada. Terus dengan knowledge yang kita acquire, kita pelajari resiko-resikonya, kita mitigasi yang sebisa kita maju terus, itu tuh akan semakin lama kita tingkat keyakinan dan keberaniannya pun juga tumbuh. Tapi tentu harus tetap hati-hati gitu. Dan lagi-lagi gitu ya, ini sama aja kayak teman keluarga aku dia bilang gini, bikin bisnis itu tuh kayak jalan ke kuburan gitu dia bilang. Pertama, kamu pengen pergi ke kuburannya tuh rame-rame, soalnya takut. Tapi habis kamu pergi sekali, 2 kali, oh gini doang. Akhirnya lama-lama berani tuh cuma bertiga, berdua, lama-lama pergi sendiri pun bisa berani. Nah itu bikin bisnis katanya kayak gitu. Tapi menurut aku nggak cuma di bisnis, di organisasi, project dan sebagainya juga kayak gitu. Kita mungkin harus step by step dulu. Mungkin awal kita masih takut. Mungkin awal kita baru cobanya di segini dulu. Tapi habis itu kita dapat skill baru, dapat pengetahuan baru, dapat keberanian baru, kita bisa naik level. Naik lagi. Asal selama proses ini kita jaga nambah baik, kita kerja dengan sungguh-sungguh dan kita serius. Itu menurut aku akan bisa progresnya baik lama-lama. Oke, wow bener-bener praktikal banget. Tepuk tangan untuk Kak Abia.
Aku bisa summarize yang pertama mungkin adalah keberanian untuk memulai terlebih dahulu gitu ya. Karena motivasi ataupun keresahan dari dalam itu biasanya memang benar-benar datangnya dari hati. Gitu. Apa yang dimulai dari hati, dilakukan dengan hati akan tersampaikan juga untuk orang secara tulus pada akhirnya nantinya. Terus yang kedua adalah learning by doing ya. Kalau aku perhatiin dari Kak Abigail gimana di setiap eksperimen selalu ada momen refleksi. Selalu ada momen ini benar, ini salah, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak harus dilakukan gitu. Jadi kita tahu, untuk eksperimen selanjutnya kita juga bakal tahu nih apa-apa lagi hal-hal yang memang perlu kita consider yang tidak perlu kita consider. Sehingga kita naik level nih untuk ke iteration selanjutnya untuk apapun usaha ataupun impact project yang ingin kita kerjakan. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah menurutku, apalagi kan teman-teman di sini pasti organisasinya nggak cuman stakeholdernya cuman sesama organisasi ya, pasti ada pemerintah, ada swasta dan lain-lainnya. Penting banget yang namanya risk mitigation ya. Artinya bahwa ketika kita udah mulai masuk ya dalam ekosistem tertentu, kita juga harus percaya dengan kata-kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Kita harus tahu, kita harus istilahnya izin dulu dengan ekosistem tersebut. Sehingga langkah-langkah yang kita ambil itu sesuai dengan koridor yang memang kita pengen tuju dan juga nggak nyenggol kiri kanan. Gitu. Wow, udah hampir 1 jam gitu ya kita bercerita dan juga sharing-sharing terkait future jobs tadi, kemudian kita terkait gimana partisipasi orang muda ini untuk langsung memberikan action di apapun caranya, di apapun channelnya gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Ilham dan juga Kak Abigail.